Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi pada mata kuliah data mining. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perseptron untuk klasifikasi. Jadi ini adalah lanjutan dari jaringan saraf tiruan yang ada pada video sebelumnya. Salah satu dari jaringan saraf tiruan yang ada atau yang terkenal adalah perseptron, yang paling dasar ya. Nah, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengenalan perseptron, yang kedua adalah arsitektur perseptron, ketiga adalah teorema konvergensi pembelajaran perseptron, dan yang terakhir adalah algoritma perseptron beserta dengan contohnya. Jadi kita bukan hanya belajar bagaimana algoritmanya, tapi juga bagaimana perhitungannya. Oke, perseptron adalah model jaringan saraf paling awal dan paling sederhana dari jaringan saraf tiruan. Perseptron didefinisikan sebagai blok bangunan dasar dari jaringan saraf tiruan. Perseptron juga disebut sebagai neuron Macaulay bits atau gerbang ambang batas linear ya. Jadi sebenarnya perseptron ini diusulkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958 sebagai entitas dengan lapisan masukan dan keluaran dan aturan pembelajaran yang didasarkan pada meminimalkan kesalahan. So pastinya semua algoritma pengennya meminimalkan kesalahan ya. Aturan belajar perseptron adalah aturan belajar yang lebih kuat daripada aturan HEP. Jadi sebenarnya sebelum perseptron ini ada HEP, tapi HEP itu memang jarang sekali kita gunakan. Yang paling kita gunakan di awal itu adalah perseptron. Perseptron asli memiliki 3 lapisan neuron, jadi ada unit sensorik, unit asosiasi, dan unit respon. Nah, ketiga unit tersebut membentuk model perkiraan retina. Jadi itu perseptron itu sebenarnya ada di retina. Rosenblatt menggunakan perseptron satu lapis untuk klasifikasi pola yang dapat dipisahkan secara linear. Dalam pembelajaran mesin atau machine learning, perseptron adalah algoritma untuk pembelajaran yang diawasi dari pengklasifikasi biner. Jadi hanya untuk klasifikasi ya. Dan itu cuma ada 2 kategori. Jadi true atau false, atau 1 atau minus 1, atau 1 atau 0. Seperti itu. Teorema konvergensi aturan pembelajaran perseptron menyatakan bahwa jika ada bobot untuk memungkinkan jaringan merespon dengan benar ke semua pola pelatihan, maka prosedur aturan untuk menyesuaikan bobot akan menemukan nilai sedemikian rupa sehingga jaringan merespon dengan benar semua pola pelatihan. Jadi kalau dia prediksinya sudah benar untuk semua pengamatan, semua tuples, maka dia akan berhenti ya. Tapi biasanya kalau misalkan ada banyak pengamatannya, maka nanti ada max iternya juga ya, maksimal iterasi, sehingga bukan hanya pada satu hal. Takutnya kalau hanya satu hal saja, nanti algoritmanya tidak berhenti. Selain itu, jaringan akan menemukan beban ini dengan langkah latihan yang terbatas. Ini adalah arsitektur perseptron. Jadi perseptron sederhana untuk klasifikasi pola ya. Ada unit input, yaitu lapisan input X1 sampai dengan Xn, dan juga outputnya yaitu 1 yang Y saja karena dia sudah mewakili angka 0 atau 1 ya. Sedangkan X0 adalah vektor yang bernilai angka 1. Jadi kalau misalkan kayak di regresi, itu X0 adalah beta 0 nya ya, karena beta 0 itu kan dikalikan dengan vektor 1 ya. Kemudian W0 itu adalah pembobot konstan, jadi beta 0 nya tadi adalah W0 nya. Nah, fungsi aktivasi yang digunakan biasanya adalah binary step function dengan menggunakan ambang batas theta ya, yang telah ditentukan. Jadi nanti tetanya berapa, ini adalah contohnya. Jadi bisa min 1, 1 itu tergantung nanti dari jumlahan bobot dikalikan neuron input, dia kurang dari atau lebih dari. Kalau lebih dari berarti nanti outputnya adalah plus 1, kalau kurang dari dia adalah min 1. Aturan pembelajaran perseptron sebagai berikut. Jadi ini adalah teorema konvergensi pembelajaran perseptron ya. Diberikan satu set terbatas vektor pelatihan input P, yaitu XP, dan masing-masing terkait dengan nilai target, yaitu YP, di mana P itu adalah 1, 2, dan seterusnya sampai P.
ya. P itu adalah pengamatan, jadi kita tahu nanti ada berapa pengamatannya. X tadi adalah input dan Y-nya adalah output. Nah, nilai prediksi dari target adalah Y topi, ini tadi ya, binernya tadi plus 1 atau minus 1. Nah, bobotnya ini nanti akan diupdate dengan mengikuti jika Y-nya tidak sama dengan yang sesuai prediksinya kita, maka WI baru itu akan sama dengan WI lama ditambahkan alfa dikalikan Y dikalikan XI, atau kalau misalkan tadi kan sama, kalau sama ya udah bobotnya tidak ada pembaruhan seperti itu. Oleh karena itu dia masuk yang else-nya. Nah, teorema konvergen aturan pembelajaran perseptron adalah jika ada vektor bobot W sedemikian sehingga Y topinya akan sama dengan Y, jadi hasil prediksinya kita sama dengan yang asli untuk semua P, maka untuk setiap vektor awal W, aturan pembelajaran perseptron akan konvergen ke vektor bobot. Tidak harus unik dan tidak harus W, yang memberikan respon yang benar untuk semua pola pelatihan, dan itu akan dilakukan dalam jumlah langkah yang terbatas. Jadi itu tadi sudah ada dua ya, kelihatan kalau sudah sama untuk semua pengamatan maka dia akan berhenti, dan kalau dia maksimal iterasinya ya dilakukan dalam jumlah langkah yang terbatas, itu adalah maksimal iterasi. Oke, ini algoritma dari perseptronnya. Yang pertama, langkah pertama adalah inisialisasi bobot. Jadi kita harus menentukan dulu learning rate-nya atau alfa. Alfa itu bersekitar 0 sampai 1 ya. Kalau semakin kecil alfanya berarti nanti penambahan bobotnya semakin kecil. Dan theta untuk mempermudahnya biasanya tetanya adalah 0 ya. Kita definisikan juga selain alfa dan theta itu W-nya juga. WI-nya ada berapa? Jadi kita harus tahu dulu bentuk dari atau arsitektur jaringannya sehingga kita bisa tahu kita butuh W-nya seberapa banyak. Seperti itu. Baru kita gunakan alfanya di sini 1 dan tetanya 0. Step berikutnya atau langkah berikutnya adalah jika kondisi stopnya false. Kondisi stop itu apa? Kita lihat di yang paling terakhir ya. Kalau tidak ada perubahan maka berhenti ya. Kalau masih ada perubahan maka lakukan step yang kedua. Nah, itu jadi step 1 itu ada beberapa step lagi di dalamnya kayak gitu. Karena kita masih dari 0 ke 1, maka kita masih lanjutkan yang berikutnya ya. Step keduanya adalah kita akan menghitung nilai neuron outputnya dengan, kalau ini ada pembagiannya adalah 3 tadi, kalau sebelumnya itu adalah binar ya 2. Jadi ada beberapa referensi yang menyebutkan 3, ada yang 2, tapi biasanya memang yang paling digunakan itu adalah 2 daripada 3. Kemudian hitung update bobotnya sesuai dengan yang teorema sebelumnya juga, ini sudah saya sebutkan. Nah, bagaimana pada contohnya? Di contohnya kita akan menggunakan fungsi n. Jadi kita tahu kan ada true and true maka true, seperti itu ya. True and false maka false. Makanya false-nya ini adalah saya gunakan minus 1. Karena apa kita gunakan minus 1? Karena nanti kalau 0 itu akan membuat semua perhitungannya menjadi 0. Karena apa? Kita lihat di sini ya. Untuk pengupdatean bobot itu ada, kita butuhkan alfa kali Y kalikan XI. Bayangkan kalau Y-nya itu 0, maka itu akan menghilangkan nilai alfa maupun menghilangkan nilai XI. Oleh karena itu yang kita gunakan di sini bukanlah 0, dia atau yang kita gunakan adalah minus 1. Kemudian step 0-nya ini masih di iterasi 0. Kita tahu ada X1, X2, berarti nanti menggunakan X0 juga, maka W-nya ada 3. W0, W1, W2 itu kita anggap 0, alfanya 1, kemudian tetanya adalah kita anggap 0,2. Itu adalah inisialisasi bobotnya. Kemudian step pertama, jika kondisi stop adalah false maka lakukan step kedua sampai 4. Kita pastinya masih iterasi 0, maka kondisi stopnya adalah false. Lanjut step 2. Nah, kita sudah ganti iterasi. Karena apa? Tadi masih 0 untuk inisialisasi bobot, kita iterasi 1 sudah menghitung untuk setiap targetnya. Nah, untuk menghitungnya di sini kita akan melihat ya jumlahan dari XI kalikan WI. Nah, XI-nya berapa? XI-nya untuk line 1. Jadi kita akan menghitung di setiap line-nya.
Ya, untuk line 1 kita tahu X0-nya adalah 1, X1-nya 1, X2-nya 1, tapi semuanya dikalikan dengan 0 karena W0, W1 dan W2-nya adalah 0. Maka hasil yang kita peroleh 0. Nah, kemudian kita masukkan ke target binernya. Ke target biner itu ketika jumlahan X, Y, nya itu adalah 0, berarti dia masuk yang kurang dari 0,2, maka dia minus 1. Sehingga Y topinya kita adalah minus 1. Kemudian di line pertama kita tadi dapat bahwa dia adalah minus 1, berarti kan berbeda ya dengan kenyataannya ya, maka bobotnya akan kita perbarui. Nah, kita perbarui untuk W0, W1 dan W2 nya lama dikalikan yang baru. Nah, alfanya itu adalah 1, Y nya tadi yang asli itu adalah 1, kemudian X0 nya 1, X1 1, X2 nya 1, maka kita peroleh bobot yang baru itu adalah W0, W1, W2 nya sama dengan 1 ya. Nah, karena ada perubahan maka kita kembali lagi menghitung untuk line yang kedua. Nah, di line yang kedua itu kita masukkan W nya 1 semua tapi X2 nya ada 0, berarti tinggal di X0 sama X1, berarti 1 tambah 1 2. Karena 2 kita lebih besar daripada 0,2, maka Y topinya adalah 1. Nah, karena Y topinya di line 2 itu 1, berbeda dengan yang asli, padahal yang asli itu adalah minus 1. Karena minus 1, maka kita perlu menghitung update bobotnya. Sama dengan sebelumnya, alfanya adalah 1, Y-nya adalah yang asli ya, minus 1, kemudian kita masukkan X0, X1, X2-nya. Hasilnya adalah W0, W1, W2 secara berurutan 0, 0, dan 1. Kita ulangi masih iterasi 1, jadi setiap satu iterasi itu kita lakukan menghitung di setiap line-nya. Jadi kalian harus sabar ya, jangan tergesa-gesa seperti itu. Nah, kalau kita hitung jumlahan X, Y, W nya totalnya adalah 1, karena 1 lebih dari 0,2 maka Y topinya 1. Berbeda juga, kita hitung update bobotnya, ketemu min 1, 0 dan 0. Di line terakhir, line 4, kita hitung lagi jumlahan X, Y, W nya dengan bobot yang baru tadi, kita peroleh minus 1. Minus 1 kurang dari 0,2, maka Y topinya minus 1. Nah, karena di sini Y topinya minus 1, itu sudah sama dengan Y pada line keempat, maka kita tidak perlu melakukan update bobot. Ya, maka ketemu W0 adalah minus 1, W1 adalah 0, W2 adalah 0. Nah, setelah selesai keempat iterasi, kita kan menemukan bobot yang up to date nih ya, yaitu min 1, 0 dan 0, maka kita akan menghitungnya pada setiap line-nya. Nah, kalau kita sudah menghitung di setiap line-nya, maka kita nanti akan dapat nilai di setiap Y topinya. Kalau Y topinya masih ada berbeda, maka kita lanjut ke step berikutnya. Nah, karena kita pasti berbeda, maka iterasi itu dilakukan sampai iterasi 10. Dari iterasi ke 10 kita memperoleh W0, W1 dan W2 adalah min 4, 2 dan 3. Nah, setelah itu kita masukkan di setiap line-nya, dan ini hasilnya sudah sama dengan yang asli, sehingga stop ya, iterasinya berhenti. Jadi lumayan nih, 4 line dikalikan iterasinya 10, sehingga kita memerlukan perhitungan sebanyak 40 kali ya. Nah, ketika sudah selesai, W0 nya adalah min 4, W1 nya 2 dan W2 nya adalah 3, maka kita bisa menuliskan persamaannya ya, sehingga Y akan bernilai positif untuk semua titik yang memenuhi min 4 plus 2 X1 plus 3 X2 lebih besar sama dengan 0,2 ya. Sedangkan untuk yang negatif kita bisa tuliskan dengan yang di bawah sebelah sini, itu kurang dari 0,2 ya. Kalau kita hitung-hitung nih ya, mau ngasih garis pembatas, itu bisa dengan cara kita sama dengankan 0,2, kemudian kita ubah, terserah kalian mau X1 sama dengan atau X2 sama dengan, kita posisikan yang dimana kalau dari sini saya hitung adalah X2 sama dengan 7/5 min 2/3 X1. Nah, itu adalah garis pembatas antara dia yang plus 1 maupun yang minus 1.
Itu saja untuk materi perseptron untuk klasifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Bye bye.